Good morning, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya senantiasa merasa diri pagi. Ya, semangat pagi, baik itu di pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Nah, kali ini saya akan membahas lagi tentang artikel saya, tulisan saya di Kompasiana, dengan judul yang sudah Anda lihat sendiri, yaitu Gara-gara Ahok. Ya. Nah, tulisan ini ilhami oleh Ahok, tokoh Ahok gitu, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu kenapa ya, karena sebetulnya sih secara pribadi saya ingin menjadi, kalau seandainya saya bisa memilih ya, saya ingin memilih menjadi WNI pribumi sebetulnya, orang pribumi Indonesia. Nah, tapi ya Tuhan memang berkehendak lain, ya saya dilahirkan sebagai warga negara Indonesia atau WNI keturunan Cina, atau yang sekarang disebut sebagai Tionghoa, ya, dan itu imbasnya ya ke kehidupan saya yaitu ada panggilan-panggilan yang saya dapati ya sewaktu saya hidup mulai dari kecil. Ada istilah tauke, yang pertama tauke ya, T-A-U-K-E ya, itu sebenarnya bagus artinya ya, bagus ya, terutama ya mungkin tentu saja dari warga pribumi. Panggilan itu dari warga pribumi ditujukan kepada kami, misalnya warga-warga Tionghoa. Kalau dari sesama Tionghoa sih tidak ya. Nah, tauke ini ya, tapi bisa juga begitu. Nah, tauke ini sebenarnya kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, saya melihat pengertiannya ada dua, yaitu yang pertama, majikan yang mempunyai perusahaan dan sebagainya, dan arti yang lain, nomor dua, yaitu bos, yaitu kepala pekerja dan sebagainya. Nah, ini tentu saja kan baik ya. Cuma sayangnya nih, entah kuping saya yang salah dengar atau pendengaran saya terganggu ya. Nah, kadang-kadang ucapan tauke ini yang saya dengar bukan tauke, T-A-U-K-E ya, tauke, tapi toke ya, T-O-K-E-K, T-O-K-E-K, salah, T-O-K-E-K, toke. Nah, what is toke? Apa toke itu? Ya, you know lah apa itu toke kan. Saya rasa Anda tahu apa itu toke ya, T-O-K-E-K itu. Apalagi kalau anak-anak yang ngomong. Nah, kalau anak-anak sesama, terutama waktu saya sekolah dulu kan SD ya, sama anak-anak tuh tahu sudah, misalnya toke, pasti toke yang ini nih, T-O-K-E-K ini yang dimaksud. Kalau menurut saya, soalnya dari gesturnya ya, dan cara mengucapkannya sudah bisa tertebak arahnya ke kata apa. Nah, usia remaja, meningkat usia remaja nih, ya jadi SMP, SMA. Nah, ini khususnya tapi untuk orang-orang yang lebih tua dari saya ya, khususnya yang orang-orang lebih tua dari saya memanggil saya tuh dengan sebutan adik lah itu ya. Nah, tentu saja saya nggak keberatan kalau dipanggil adik ya, tentu saja saya senang kan, ibaratnya mereka menganggap saya sebagai junior mereka ya, jadi bagus lah kalau saya dipanggil adik ya. Nah, terus ya itu berlalu SMP SMA, terus beranjak ke kuliah ya. Kuliah ini sematanya umumnya dipanggil Mas. Nah, ini tentu saja saya merasa tidak masalah justru. Nah, Mas senang sebetulnya saya merasa dianggap sebagai warga negara Indonesia asli, ya pribumi. Tapi saya penasaran juga ya. Nah, dari sekian banyak tuh kebanyakan mereka memanggil saya Mas ya. Nah, saya penasaran kok saya dipanggil Mas. Ya, dalam hati saya begitu kan. Nah, usut punya usut ya. Setelah saya usut-usut ya, ternyata ada dari beberapa mereka ya, memang tidak semua, saya bertanya ke beberapa teman saya dan orang lain juga, kenapa mereka memanggil saya Mas. Nah, ternyata mereka ragu akan status kesukuan saya. Nah, contohnya ini, misalnya contohnya seorang teman saya namanya Randi. Contohnya aja ya, Randi ini bukan nama sebenarnya ya, nama samaran nih. Nah, dia tanya saya, kamu sukunya apa, Ton? Saya bilang, ya coba tebak deh. Nah, saya kasih ajukan tantangan bagi dia. Dia bilang Jawa. Oh bukan, saya bilang. Kamu tapi cara bicaranya ke orang Jawa. Wah masa, aku bilang kan. Aku sih punya beberapa teman orang Jawa ya, tapi ya aku nggak bisa ngomong bahasa Jawa, meskipun akrab dengan mereka, tapi aku nggak bisa ngomong Jawa, dan aku juga bukan orang Jawa. Nah, tebakan berlanjut nih. Ya tanya lagi, Manado? Bukan, saya bilang. Dayak? Bukan. Wah nyerah deh, dia bilang kan. Kamu orang apa? Saya bilang Cina. Nah, dia heran. Biasanya kan Cina itu putih, ya, kulitnya putih. Kamu gosong begini? Nah, itu. Ya, saya bilang waktu SMP saya sering pergi sekolah ya, pulang pergi tuh naik sepeda.
Kalau pas pagi kan jelas sejuk ya, sejuk, jelas enak lah, udaranya segar, sinar matahari belum terlalu terik lah. Tapi waktu pulang, nah ini kan apalagi saya tinggal di Balikpapan ya, Balikpapan tuh kan kalau udah pulang panas betul. Jadi titik terpanasnya tuh waktu panas-panasnya jelas ya jam-jam 1, jam 12, jam 1 itu wah panasnya luar biasa. Apalagi dulu ya saya juga nggak kenal namanya sunblock atau tabir surya. Namanya anak sekolah gitu ya, masih SMP ya. Jadi ya gosong kulit. Apalagi cukup jauh nih, banyak kan dari rumah ke sekolah 30 menit lah, setengah jam. Terus dari sekolah ke rumah juga 30 menit, setengah jam juga. Bayangkan setengah jam ya, kalau pagi mungkin tidak masalah ya pas pulangnya itu. Belum lagi kalau sore, jam 4, misalkan saya ikut belajar kelompok dengan teman saya, ini waktu SMP ya, belajar kelompok dengan teman saya, jam 4 tuh masih terasa panas kalau di sana. Atau di daerah di mana Anda tinggal sekarang, apakah sama kalau di sana tuh masih, wah terik banget matahari. Jadi tambah gosong lagi lah. Ya sulit saya gitu. Ada juga waktu dulu ya, waktu saya SMP itu ada juga orang yang bingung, anak-anak ABG lah kebanyakan ya, sumuran saya ya, masih remaja tuh mereka bingung nih kok mirip orang Cina ya. Gitulah. Jadi karena mereka lihat kulit saya ini gosong gitu kan, hitam, hirang lah orang bilang kalau bahasa Banjarnya ya. Ya saya cuma cengar-cengir aja sih. Nah seiring waktu ya, jadi ini kuliah nih ya. Nah, waktu saya sudah mulai ya sambil bekerja juga, saya sambil mengajar di sekolah waktu itu juga. Nah ini sudah mulai nih, uban-uban di kepala, kerutan di wajah, ya, di tangan sudah merubah pandangan orang nih. Jadi panggilan Pak sudah disematkan ke saya, ya menunjukkan status ketuaan saya. Nah ini kalau murid manggil saya Pak sih ya biasa, ya kan, biasa aja. Peserta didik di sekolah manggil saya Pak, Bapak, biasa. Tapi kalau orang lain yang manggil Pak ya tentu saja berbeda kan. Nah, tapi saya sih biasa sih, lama-lama saya biasa juga. Nah, terus kemudian setingkat lagi, ya, Om. Nah, panggilan Om nih, ini juga terkesan tua nih. Dan juga kalau saya ingat dulu ya, waktu saya nonton sinetron ya atau film Indonesia zaman saya waktu kecil, waktu belia, remaja, dewasa, dan mungkin saat ini saya juga jarang nonton TV sekarang ya, sinetron-sinetron Indonesia atau film Indonesia juga jarang. Saya curiga sama ya, misalnya tokoh pemeran om-om itu, nah, om-om ini, biasanya cenderungnya kan pasti konotasinya selalu gemuk, gitu ya, perutnya buncit, dan suka main perempuan. Nah itu tapi stereotip ya, mungkin tidak ada juga om-om yang bagus ya, tapi ini yang saya lihat om-om kebanyakan ya itu, kalau kesannya om-om, wah sudah, kesannya itu gendut, gemuk, perutnya buncit, terus suka main perempuan. Terus ada juga om-om yang lain yang kurus krempeng juga ada sih, ya. Tapi sifatnya sama dengan orang om gendut tadi. Mata keranjang dan tajir juga sama. Tajirnya ada. Cuma beda fisiknya doang sih. Nah, jadi saya sih sudah biasa ya. Cuma dipanggil om juga nggak apa-apa. Waktu awalnya sih saya agak jengkel juga. Tapi habis itu biasa aja. Cuma waktu saya pernah naksir cewek dulu ya. Nah, terus dia panggil saya om. Wah, langsung ilfil saya, hilang feeling ya kalau dia manggil saya om. Waktu itu ya contohnya namanya Dina ya, bukan nama sebenarnya nih ya. Jadi adik perempuan dari teman saya, Lucy. Ya, ini bukan nama sebenarnya juga ya, nama samaran ya. Nah ini saya suka nih lihat dia waktu pandangan pertama lah bisa dibilang begitu. Nah sayangnya nih setelah ya agak lama mengenal ya, belum terlalu lama juga sih, cuma baru berapa kali ketemu. Nah dia nggak pernah manggil saya, nggak pernah manggil Kak Om, nggak pernah atau Pak. Tiba-tiba dia panggil saya Om. Nah, ya saya kan jengkel juga. Padahal kakaknya Lucy panggil saya Kak Anton. Nah, jadi saya protes lah sama dia. Masa kakakmu panggil saya Kak, kamu malah panggil saya Om? Nah, itulah. Jadi itu, tapi sudah masa lalu sih. Saya sudah, ya itu pengalamannya lucu aja bagi saya ya. Saya tidak mikirkan lagi, tapi saya ingat juga sih. Ingat. Nah, ini saya pikir ya sudahlah. Ini patokannya sudah levelnya dari tadi apa toke ya toke lah ya, toke itu yang lain, terus itu di Mas, Pak dan Om ya. Saya pikir Pak dan Om ini sudah level tertinggi lah, nggak mungkin turun lagi ke level mungkin ke adik ya, kayaknya nggak ada, kecuali mungkin yang lebih tua daripada saya mungkin manggilnya adik tetap. Nah tapi saya pikir ini Pak dan Om itu sudah level tertinggi yang saya akan peroleh ya saat ini ya. Tapi ternyata saya salah. Nah ternyata ya ini Basuki Cahayapurnama ya, mantan gubernur DKI Jakarta ya, yang biasa dipanggil Ahok nih, yang merubah segalanya sih. Fenomena Ahok nih ya,
membawa perubahan. Khususnya untuk warga keturunan ya, WNI keturunan di Indonesia ini. Jadi panggilan pun menjadi berbeda. Contohnya, ya misalnya kan kalau saya dulu ya, sebelum Ahok ini, kalau misalnya ke bank lah, contohnya ke bank ya, saya kan sering ke bank dulu, sekarang juga masih ya, kalau untuk bertransaksi ya, entah setor tunai, tarik tunai. Nah, biasanya kan disapa sama petugas bank nih, entah mungkin petugas security-nya atau customer service officer-nya ya, bagian CSO atau teller ya. Kalimatnya pasti biasa standar lah ya. Selamat pagi Pak, atau selamat pagi Bu ya, atau selamat pagi Pak, kan saya Bapak ya, jadi selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Kan seperti itu ya, biasanya kalimatnya standar begitu. Nah, sejak ada fenomena Ahok ini sudah berubah. Kalimatnya menjadi selamat pagi Koh, ada yang bisa kami bantu. Nah ini, panggilan Koh ini atau Koko ini menjadi ucapan yang resmi. Dalam tanda kutip ya, resminya ya. Saya dengar di berbagai bank, di beberapa bank yang pernah saya masuki ya. Dalam hal ini ya, maaf aja ya, kalau saya cuma sebutkan sini Bank Sentral Asia atau BCA. Karena memang saya punya rekening tabungan di sana, rekening bank, dan itu memang saya rekening banknya rekening bank BCA yang kebetulan saya punya saat ini. Nah, di mana saya banyak bertransaksi, ya tadi setor tunai, tarik tunai, dan sebagainya. Wah, jadi saya pikir, saya merasa muda lagi nih, ya kan? Jarang kan dulu, kalau bisa dibilang, jarang ada yang orang manggil saya Koh atau Koko sebelumnya. Kecuali beberapa teman sih, ada yang manggil saya Koh atau Koko karena sukunya sama. Tionghoa atau yang lebih, ya Tionghoa yang lebih muda dari saya, panggilnya Koh. Tapi yang lain kebanyakan ya panggilnya ya tadi, kalau enggak kakak, mas, Pak atau Om ya gitu. Nah, jadi gara-gara Ahok ini nih, beberapa kenalan saya ya di luar selain Tionghoa lah, ya jadi memanggil saya Ko Anton atau Koko gitu. Jadi berasa muda kembali, padahal ya usia sudah terbilang tua sih. Uban-uban di sini, ya ini masih kelihatan hitam ya. Tapi kalau di atasnya nggak tahu ya sudah menyemak nih, kepala sudah menjadi bukti usia sudah tak muda lagi. Jadi kerutan-kerutan juga nih ya, kerutan-kerutan di seputar mata, tangan juga sudah ya menyatakan umurnya sudah bangkotan ibaratnya. Ya, tubuh bisa saja menurun secara fisik ya, tubuh dan stamina juga menurun. Ya, tapi panggilan engkau, Koko, Ko Anton gitu ya. Ya menjadi semacam doa. Ya doa ya, jadi dorongan bagi saya untuk tetap beraktivitas. Ya karena seperti ada beberapa orang yang pernah menulis ya atau mengatakan di media sosial dan menulis juga di Kompasiana juga atau di media-media online yang lain, yaitu umur hanya sebatas angka. Ya, jangan membatasi diri ya, jangan merasa diri sudah tua dan tidak bisa apa-apa lagi. Jadi prinsip saya sih selama hayat masih dikandung badan, tetap bergerak, berolahraga dan berpikir positif. Jadi gara-gara Ahok nih, saya double awet muda karena panggilan Koh tadi. Jadi membuat saya merasa muda. Gara-gara Ahok saya jadi muda kembali. Ya. Kamsia Ko Ahok. Ya. Ya jadi ini sekedar pengalaman hidup. Kiranya bisa bermanfaat bagi Anda. Dan kita bertemu kembali nanti di video-video selanjutnya. Oke, good morning. Selamat pagi.